Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang Allah muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini pertemuan perdana ya. Kemarin masih kajian umum. Hari ini kita mulai kajiannya dan tentunya untuk kita kaji bermula dari sorof dulu. Untuk nahu belakangan ya. Kita coba untuk belajar tentang tasrif. Namun sebelumnya ada muqaddimah ya tentang sorof dalam satu kitab sorof yang sangat bagus tentang fan sorof ya. Fan sorof. Jadi satu disiplin ilmu tentang sorof atau tasrif. Nama kitabnya Syaddur Urfi. Ada poin penting di sini bahwa kita sebagai seorang muslim ya, mau tidak mau mesti belajar ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab ini ilmu yang harus kita fahami. Karena orang-orang yang tidak suka ya, tanda petik tidak suka terhadap belajar bahasa Arab biasanya akan muncul satu pernyataan ketidakmauan untuk belajar. Karena dia al-jahlu ya. Jahlu itu bodoh. Dalam artian bodoh tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Bahkan di ulama menjelaskan tentang poin-poin penting karena al-jahlu ini sehingga dia tidak mau belajar tentang bahasa Arab. Maka oleh sebab itu kita mencoba hari ini ya untuk belajar untuk memahami bahasa Arab. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan bahasa Arab itu tidak dipungkiri sulit ya awalnya. Kata beliau, awalnya sulit tapi kalau istiqomah kesananya mudah. Kenapa mudah? Karena diulang kembali terus-terusan. Nah, baik ada poin penting tadi dijelaskan bahwa belajar ilmu itu ada mabadi. Mabadi itu pondasi, ada dasarnya. Yang ulama sering jelaskan ada 10 mabadi. Mabadiul asyrah. Dan itu termaktub dalam syair-syair orang-orang Arab. Kalau di sini Syekh Sobban, orang Mesir ya. Al-Allamah Muhammad Ali bin As-Sobban. Muhammad bin Ali As-Sobban, Syekh Sobban. Kata beliau, inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi wal ismu wal istimdadu hukmu syari. Masailun wal bu'du bil ba'di tafa wa mandarul jami'a hazas syarafa. Itu Syekh Sobban ya. Belum Syekh Al-Mukri, Syekh Al-Anbari dan sebagainya. Intinya belajar ilmu itu ya, apapun ilmunya ada 10 dasar. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Sesungguhnya setiap ilmu itu ada 10 pondasi. Ada 10. Al-haddu wal mawdu'u was samarah. Al-haddu itu definisi. Misal kita belajar sorob. Apa itu sorob? Nah itu penting ya. Teorinya. Apa itu sorob? Kita belajar ilmu fikih. Apa itu fikih? Itu al-haddu, batasan atau definisi. Harus belajar itu ya. Kita belajar apapun di satu majlis taklim harus tahu apa had. Definisinya. Al-haddu wal mawdu'u summa samarah. Yang kedua, maudhu. Maudhu itu tema. Kalau kita belajar ilmu sorob, apa hadnya, apa batasannya tentang ilmu sorob. Ilmu sorob itu kan ilmu yang membahas tentang
pergantian kata kan ya. Perubahan kata demi kata. Jadi huruf-huruf itu diganti. Itu ilmu sorof, bahasa gampangnya. Jadi ada tambahan huruf. Misal dari doroba jadi doribun. Kan ada tambahan tuh. Doroba 3 huruf berubah jadi 4 huruf. Doribun. Ada huruf apa? Alif. Nah itu ilmu sorof. Jadi perubahan kata dilihat dari tambahan huruf. Kalau ilmu nahu itu membahas tentang akhiran kata saja. Kadang kita membaca alhamdu, kadang kita membaca innalham, kadang kita membaca bilhamdi. Alhamdu, alhamda, alhamdi. Nah, sambil ngopinya. Siang begini luar biasa. Kang Atang siap ngopi. Sambil ngopi. Lumayan jam segini ya. Kurang-kurangnya tuh, Masya Allah. Maka harus bersyukur ya. Belajar bahasa Arab jam segini gitu. Ya memang waktunya jam sebegini ya. Jadi sekali lagi, ilmu sorof itu ilmu yang membahas tentang perubahan kata ya. Perubahan kata. Itu ilmu sorof. Itu gampangnya gitu. Banyak istilah-istilah ulama ini membahas tentang bab sorof, tapi kita tidak bahas. Yang kedua, maudhu. Maudhu itu tema. Tema tentang ilmu sorof itu apa? Berarti kalau kita membahas tema ilmu sorof, itu membahas tentang mufrodat. Apa itu mufrodat? Kosakata. Kata doroba, itu kosakata ya. Kata doroba kita akan rubah gitu. Rubah. Dari doroba satu waktu jadi yadribu. Dari yadribu satu waktu jadi dorban. Dari dorban berubah juga. Dari doroba satu waktu jadi doribun. Terus sampai nanti berubah. Nah itu maudhu'nya dari mufrodat. Jadi mufrodat itu nanti akan dirubah oleh ilmu sorof ini. Berarti nanti kalau belajar isim, di sini jelaskan, kalau belajar huruf, kalau belajar fi'il, nanti belajarnya isim-isim yang bisa dibentuk. Begitupun juga fi'il, fi'il yang bisa dibentuk. Kalau huruf tidak ya. Kalau huruf tidak dibahas di ilmu sorof. Kenapa? Karena huruf itu kan tidak pernah berubah. Min, misal, itu huruf jar. Huruf jar, min. Bisa tidak kita rubah seperti tadi, doroba, yadribu, dorban. Nah, berarti huruf tidak ada di wilayah sorof. Min. Kalau isim pun di sini jelaskan isim mutamakin. Maksudnya isim yang dia bisa ditasrif. Isim yang dia bisa ditasrif. Contohnya tadi doroba jadi doribun. Itu kan isim. Nah itu bisa kita tasrifkan. Tapi nanti ada isim yang dia tidak bisa ditasrif juga. Contohnya kalau ada isim misal. Saburotun. Saburotun bahasa Arab ya. Itu terjemahnya adalah papan tulis. Saburotun bisa ditasrif. Tidak, berarti tidak ada di wilayah ini. Jadi tidak semuanya isim kita bisa tasrif. Begitupun fi'il. Fi'il tidak semuanya bisa tasrif. Contohnya kalau di sini laisa. Laisa itu fi'il madi ya. Laisa, apa artinya laisa? Laisa kamitslihi syai'un. Laisa apa? Nah itu teh fi'il, tapi dia tidak bisa ditasrif. Jadi bukan wilayah di sini. Beda dengan doroba, qatala dan sebagainya. Kalau huruf tidak ya. Tidak huruf itu tidak bisa ditasrif, itu huruf. Kemudian nama-nama yang sudah dari sananya. Kemudian suara-suara tertentu, suara-suara burung itu tidak bisa ditasrif. Huruf juga. Nah, itu maudhu namanya. Maudhu. Ini masih teori ya. Masih banyak di sini. Kemudian wasamaroh. Samaroh itu buah. Nah ini penting. Apa buahnya? Hasil ya. Apa hasilnya? Kita
belajar ilmu sorob ini. Harus tahu dulu. Kalau sekarang kita sedang menanam pohon sorob, nah buahnya apa? Yang Pak Ade naon kira-kira buahnya teh naon gitu. Kita sedang menanam hari ini nih. Menanam ilmu sorob. Nah harus tahu buah nanti jadi naon, bisa jadi buah nu pahit. Buah apa contohnya? Berenuk. Kira-kira buahnya apa? Ada yang tahu? Di antara itu ya. Jadi yang pertama kata ulama, al-fahmus sahih. Pemahaman yang sahih. Pemahaman yang benar li kitabillah. Terhadap kitabullah. Maksudnya Quran. Jadi kita bisa memahami dengan benar Al-Quran. Wa sunnati rasulihi, dan sunnah Rasulullah, wa kalamul ulama, dan kalam ulama Arab. Karena begitu banyak permasalahan ikhtilaf ulama. Kalau kita belajar sorob, itu akan semakin tahu apa penyebabnya ikhtilaf. Apa penyebabnya perbedaan itu, karena kita mengetahui kaidah-kaidah ilmu sorob. Jadi yang pertama, memahami yang benar tentang Quran, hadis, dan turos lah bahasanya ya. Kita akan paham dengan benar. Itu belajar sorob yang pertama. Yang kedua, kita akan ismatul lisan. Akan terjaga lisan. Minal khoto, dari kesalahan. Jadi kalau tahu tentang sorob plus nahu, nah dari lisan kita itu akan terjaga dari kesalahan. Ketika kita baca Quran, ya, kita baca hadis, kalau tahu ilmu ini akan terjaga lisan kita, itu. Lisan kita akan terjaga. Kemudian yang ketiga, at-tamyiz bainal mahdzuf. Bisa membedakan mana yang dibuang, mana yang tidak. Di dalam satu rangkaian kata ya, di Quran dan hadis. Kita tahu ini dibuang, ini tidak. Itu bukan ilmu tajwid, tapi itu ilmu sorob. Ilmu sorob. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ada yang dibuang di situ, yaitu iya. Dari mana? Dari ilmu sorob. Asalnya illa liya'buduni. Nah, itu ilmu sorob. Berarti ilmu sorob itu bisa membedakan mana yang dibuang, mana tidak. Jadi hebatnya belajar sorob sampai di situ ya. Kemudian nanti tambahan juga yang keempat, bisa membedakan at-tamyiz bainal asli waz zaid. Bisa membedakan ini aslinya, ini tambahannya. Istighfar contohnya ya. Ada huruf tambahan atau istighfar asal kata dari apa? Ghafaro. Aslinya berarti gin, fa, dan ro. Gin, fa, ro. Ghafaro. Tambahannya berarti alif, sin, dan ta. Tuh, kalau belajar sorob. Jadi kenapa belajar sorob itu disebut ummul lughah, bahasa, ibunya bahasa, karena dia akan melahirkan terus dari ghafaro ke sini, ke sini, ke sini. Itulah kehebatan ilmu sorob. Jadi itu bisa membedakannya. Beda ini, beda itu, dan sebagainya. Kemudian nisbah ilmu sorob kemana? Ke ilmu bahasa Arab kalau nisbah. Keutamaan. Banyaklah keutamaan ilmu sorob. Kemudian peletak ilmu sorob. Nah, ada yang tahu? Peletak ilmu sorob. Yang pertama kali membuat satu ilmu, disiplin ilmu ini siapa? Ayo nu apal saha kinten-kinten. Cenah saha teu apa. Ilmu nahu, ilmu sorob. Memang di sini banyak perbedaannya. Wa 'alar rogmi min dzalika kulluhu fa inna ahlal ilmi ikhtalafu. Ahlu ilmu ikhtilaf, berbeda pendapat fi awwali man
wada'a ilmas sorfi. Yang pertama kali meletakkan ilmu sorof ini ikhtilaf di antara ulama. Minhum di antaranya ada mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini ulama di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sejak zaman itu beliau membuat ilmu sorof. Ada yang mengatakan Mu'ad bin Muslim Al-Harra. Ada yang mengatakan Mu'ad bin Jabal. Ini sahabat Rasul. Ada yang mengatakan Abu Uthman Al-Mazini. Ada yang mengatakan Nasr bin Asim. Ada yang mengatakan Abdurrahman bin Hurmuz bin Al-A'raj. Wallahu a'lam ya. Kang urang mah sahawe gitu ya. Yang penting ada ilmunya. Kemudian di sini ada istilah-istilah ilmu-ilmu yang ini. Ada yang mengatakan tadi ulama-ulama itu wallahu alam ya. Yang jelas perbedaan para ulama itu beda dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya nama disiplin ilmu ini ada dua istilah. Satu ilmu sorof, kedua ilmu tasrif. Dua istilah. Jadi ada yang mengatakan ilmu sorof, ada yang mengatakan ilmu tasrif. Dua-duanya boleh. Yang berikutnya ilmu ini berdasarkan apa? Min kalamillah wa kalamir rasul wa kalamil arab. Jadi tiga ya. Rujukan dalilnya ilmu sorof itu. Satu dari kalamullah, berarti Al-Quran. Dua kalam rasul, berarti hadis. Ketiga kalam arab, yang fusha. Tiga. Jadi belajar ilmu sorof nanti ke sini. Kemudian hukum. Nah ini penting. Terakhir. Hukum belajar sorof apa? Wajib, sunnat, makruh, mubah. Wajib. Wajib ada dua di sini. Ada wajib kifai atau wajib aini. Atau bahasa kita fardu kifayah atau fardu ain. Belajar sorof. Fardu ain, fardu kifayah. Beliau membedakan. Belajar ilmu sorof dengan nahu tentunya. Disebut fardu kifayah. Ala ahli kulli nahiyah. Bagi orang siapapun, ya siapapun yang punya kesempatan belajar itu cukup beberapa orang saja. Berarti fardu kifayah. Tapi kata beliau, wal aini bisa jadi fardu ain, wajib ain. Ala kulli man tasaddara lil ifta wa ta'lim wa tafsir wal ikra. Nah, berarti bisa masuk ke fardu ain bagi orang yang dia bisa memberikan fatwa nantinya. Jadi kalau orang ini sering memberikan fatwa, jadi bukan wajib, bukan fardu kifayah lagi, tapi fardu ain. Fatwa itu tergantung kumaha orang di lembur ya. Di lembur bukan harus jadi anggota MUI, bukan. Di lembur. Maksud fatwa teh kita itu jadi rujukan masyarakat gitu. Maka berubah belajar ilmu ini menjadi fardu ain. Kalau itu ada fatwa atau taklim. Kita itu di tempat kita menjadi taklim. Apa taklim teh, Bu? Pengajar. Jadi kita itu jadi pengajar ilmu agama. Nah, jadi berubah nantinya. Kenapa jadi wajib ain? Karena nanti mengajarkannya Al-Quran dan hadis. Kan begitu? Jadi berubah fardu ain. Wat tafsir. Atau dia atau orang ini belajar menelaah tafsir. Maka jadi fardu ain. Atau ikra, membaca apapun juga. Itu bisa berubah menjadi fardu ain. Nah, itulah mukadimah ya. Mukadimah. Sampai di sini. Silahkan, ada pertanyaan? Cak itu ada mukadimah nama. Kita tidak terlalu banyak teori ya. Tidak terlalu banyak teori tapi amali. Kita fokusnya di amali. Tuh mukadimahnya sampai setengah tuh. Ini mulai di sini. Tanpa kitab ya.
Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kita mulai start. Baik, kalau tidak ada, kita hari ini ya belajar sorob. Jadi ikhwan akhwat, mulai dari sekarang ada tuntutan hafalan. Walaupun insya Allah banyak yang hafal ya. Tetapi hafalannya kita inginkan hafalannya mutkin. Dalam artian hafalannya kuat, kokoh. Tidak hanya hafal. Hafal itu tapi betul-betul mutkin, kuat. Nah, di dalam ilmu sorob, ya, di dalam ilmu sorob, tentunya kita akan belajar kalimah. Kalimah itu kata. Di dalam ilmu sorob, nanti kita akan belajar kalimah. Kalimah itu kata. Jadi bermula di situ juga ilmu nahu sama ya. Jadi belajar kalimah, kata. Di sini dijelaskan, al-kalimah itu ada yang namanya isim. Ada yang namanya fi'il. Ada yang namanya haraf. Ada isim, ada fi'il, ada haraf. Jadi kalimah, kata dalam bahasa Arab itu dibagi 3. Ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, dan ada yang namanya haraf. Orang biasa nyebutnya huruf. Nah, itu bermula di situ dulu ya. Tapi ini kajian nahu yang ini. Kuatkannya nanti di nahu. Nah, di antara itu isim, kalau bahasa gampangnya isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja, haraf itu haraf. Huruf bahasa gitu, kata penyambung. Nah, di antara yang kalimah tadi, kata tadi, isim, fi'il, haraf. Nah, di dalam sorob, ini akan dibahas dan akan pembahasan panjang lebar berdasarkan wazan. Nah, baru ke wazan. Wazan itu timbangan. Bahasa mizanus sorfi, timbangan sorob. Jadi ada istilah wazan. Mizan. Al-mizan. Mizan. Al-mizanu, timbangan, as-sorfi, timbangan sorob. Mizan itu. Mizan. Tapi yang didengar bukan mizan, yang kita dengar wazan. Waznun. Wazan. Bahasa kitanya timbangan. Nah, belajar sorob di sini mulainya. Jadi kita akan belajar ini semua ya hari ini. Pokoknya mah nu teu apal tong wih lah gitunya. Sepakati Rois ya. Sama Rois, Pak Tony sepakati ya. Teu apal tong wih. Aslina ya. Karena kita akan coba rubah metode. Bukan hanya teori tapi kita betul-betul dihafalkan. Tapi ini yang mudah dulu hafalannya. Yang hafalan mudah dulu. Ini namanya mizan sorfi atau wazan bahasa gampangnya. Nanti banyak istilah ya. Tapi kita tidak akan diribetkan dengan istilah-istilah. Ya. Ini wazannya apa, wazannya apa. Nah, maka dalam hal ini belajar kalimah yang tadi ya, kalimah. Kalimah itu kata, ada isim, ada fi'il, ada haraf. Isim, kata benda gitu. Isim pun nanti bermula belajar ilmu sorob dimanapun juga, tapi di kita ya, di orang di luar Arab. Kalau orang di luar Arab, kalau orang Arab tidak belajar ini langsung kalau mereka itu, karena obrolannya pun berdasarkan nahu dan sorob mereka itu. Nah, bagi kita belajar sorob itu bermulanya itu biasanya dari kata ganti. Isim tadi ya, kata benda itu bermula dari kata ganti. Kenapa bermula dari kata ganti? Karena kata ganti itu ada 3 poin. 1, orang yang berbicara. 2, orang yang diajak bicara. Dan yang ketiga, orang yang dibicarakan. 3 istilah nanti muncul. Nantinya muncul. Jadi kenapa kita belajar kata ganti? Kenapa kita belajar kata ganti di sorob yang ini?
Dan itu kenapa bermula dari situ dan kenapa wajib hafal. Karena ini dasar. Dasar. Jadi kata ganti itu kata yang menggantikan sesuatu. Contoh dalam bahasa Indonesia. Muhammad membaca Al-Quran. Kan isimnya mana? Muhammad. Terus Al-Quran. Ingat isim itu kata benda. Isim itu kata benda. Muhammad membaca Al-Quran di masjid. Mana kata bendanya? Satu, Muhammad. Dua, Al-Quran. Tiga, masjid. Di-nya jangan masuk. Muhammad, Al-Quran, masjid. Itu namanya isim. Itu namanya isim. Nah, isim itu kata benda. Kalau membaca kan kata kerja. Nah, di antara ikhwan awat masih paham atau belum tentang bahasa Indonesia ada istilah subjek, predikat, objek, keterangan. Bisa tak apal tidinya. Paham ya? Ini subjek, ini predikat, ini objek, ini keterangan, SPOK dulu kita kalau belajar. Kalau belum bisa berarti belajar dulu yang itu ya. Mana istilah subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan. Muhammad membaca Al-Quran di masjid. Coba, mana subjeknya? Muhammad. Mana predikatnya? Membaca. Mana objeknya? Al-Quran. Mana keterangannya? Nah, itu teh masuk ke wilayah yang tadi. Cung nu can paham nu tadi. Bisi dah apa? Nanti saya jelaskan. Kalau sudah paham ya tidak akan saya jelaskan. Subjek, predikat, objek, keterangan. SPOK. Subjek itu kan pelaku. Muhammad. Predikat itu kata kerja. Membaca. Objek itu ya objek penderita. Al-Quran. K itu keterangan waktu atau keterangan tempat di masjid. Muhammad membaca Al-Quran di masjid. Nah, itu SPOK. Nah, kembali ke yang ini, kajian yang ini. Satu waktu kalau kita bercerita tentang sosok yang tadi, Muhammad, kita menceritakan tentang Muhammad ya. Tidak mungkin kita menyebutkan Muhammad terus-terusan. Bosan. Muhammad membaca Al-Quran di dalam masjid. Kemudian Muhammad keluar dari masjid jam 7 pagi hari. Lalu Muhammad naik motor. Lalu Muhammad pergi ke kantor. Dan di situ Muhammad bertemu dengan, gitu. Apakah mungkin Muhammad muncul terus? Kan tidak mungkin. Ya tidak mungkin, tidak akan mungkin muncul Muhammad banyak di situ. Pasti akan digantikan. Nah, makanya belajar sorof itu belajar di sini dulu. Menggantikan kata Muhammad tadi. Kalau Muhammadnya dia orang ketiga, maka kita artikan dia. Atau bahasa lembutnya dia apa? Bahasa halusnya. Dia. Dan ke bahasa Arab saja. Dia, beliau. Kalau kita mau bahasanya santun, beliau kan? Lalu beliau, kemudian beliau. Nah, beliau pasti tidak akan muncul Muhammad lagi. Nah, berarti posisi dia sebagai orang yang kita bicarakan. Dia atau beliau. Kalau Muhammadnya berbicara, Muhammadnya sebagai pembicara, maka berubah menjadi saya. Muhammad berkata, misal dalam rangkaian itu cikisah itu, Muhammad berkata, saya akan pergi ke sekolah. Nah, kan bukan lagi Muhammad, berubah jadi saya. Itulah kata ganti. Jadi di sorof itu pertama kali harus mungkin di kata ganti. Kuatkan yang ini ya. Kuatkan di kata ganti. Sekarang ada pembicaraan Muhammad sebagai orang yang diajak bicara. Maka berubah. Bukan lagi dia atau beliau. Bukan lagi saya, tapi kamu. Kamu.
Misalkan, pergilah kamu, nah kan itu. Pergilah ke Bandung. Itu kita memerintahkan ke Muhammad. Berarti ini yang dimaksud dengan kata ganti. Nah, di dalam bahasa Arab, kata ganti ini namanya isim domir. Nah, sekarang masuk ke sorobnya. Isim domir. Jadi namanya isim domir. Ismud domir. Kalau sorob langsung ke sini. Kalau nahu nanti dirunut yang tadi ya. Kalau nahu dirunut dari kalimah dibagi ini itu nahu. Kalau sorob langsung ke sini. Namanya ismud domir. Bahasa kitanya apa? Kata ganti. Artinya apa kata ganti? Ya non kata ganti teh. Nah domir mah nyumput. Ini mah disebut bahasa Indonesia ganti. Apa bu? Sebut kata ganti. Atau nih ayo enggak? Ayo kata ganti. Maksudnya apa? Kata ganti. Kan aslinya bukan ganti, domir saja. Tersembunyi. Kata ganti. Enggak kan himu. Alhamdulillah. Pokoknya nama naon karoisnya. Sekarang mah ada rois. Roisnya Pak Tony ya. Baru kalau yang kemarin tidak hadir, roisnya Pak Tony. Pilih hoyong ngopi ke Pak Tony. Pokoknya semua ke Pak Tony. Jadi kata ganti itu kata yang menggantikan. Tapi sebetulnya bukan kata yang menggantikan ya. Kalau mau memahami isim domir yang tadi. Isim domir ini belum kita tasibkan. Dia menjadi isim yang tadi disebutkan menggantikan. Tetapi yang dimaksud isim domir itu berhubungan dengan orang pertama. Orang pertama, orang kedua, maka disebut domir. Dan terakhir orang ketiga. Jadi orang pertama, kedua, ketiga itulah namanya domir, isim domir. Tapi bahasa kita kan kata ganti bahasa kitanya. Dan tepat juga membahasakan kata ganti. Menggantikan Muhammad sebagai orang pertama, menggantikan Muhammad sebagai orang kedua, menggantikan Muhammad sebagai orang ketiga. Nah orang pertama bahasanya itu adalah orang yang berbicara. Orang berbicara berarti orang pertama, itu maksudnya. Orang yang berbicara itu orang pertama. Nah, kalau sekarang saya sedang bicara, berarti saya posisi sebagai orang pertama. Orang yang berbicara. Nah, bicara bahasa Arabnya takallama. Berbicara bahasa Arabnya takallama. Takallama artinya berbicara. Kalau disebut orangnya, tambahkan mu di awal. Mu. Kemudian huruf sebelum akhir kasrohkan. Mutakallam tapi berubah jadi mutakal li. Nah, jadi ini. Mutakallam jadi mutakalim. Mutakalim itu berarti orang yang berbicara. Jadi mutakalim. Nah, jadi ini namanya mutakalim. Orang yang berbicara. Namanya mutakalim. Sesuatu yang menunjukkan kepada mutakalim namanya isim domir. Itu bahasa aslinya begitu. Jadi kalau menunjukkan kepada mutakalim, maka itu namanya isim domir. Jadi jangan nyebut lagi kata ganti kalau ingin sempurna. Apa itu isim domir? Isim yang menunjukkan kepada mutakalim. Begitu gampangnya ya. Isim yang menunjukkan kepada mutakalim. Apa itu mutakalim? Orang yang berbicara. Karena asal katanya dari takallama. Takallam. Dalam peribahasa Arab ada kan? Takallam. Husnal istima'.
kama tata'allam husnal kalam. Belajarlah mendengar yang baik sebagaimana kalian belajar berbicara yang baik. Yang sulit mendengar atau berbicara? Mendengar, sulit mah. Nah, maka di kaidah orang Arab tadi, takallam husnal istima. Belajarlah mendengar yang baik sebagaimana kamu belajar berbicara yang baik. Kalau di pelatihan apa biasanya? Belajar mendengar yang baik atau belajar berbicara yang baik? Kalau di pelatihan kan belajar public speaking. Bagaimana kita speaking di depan publik, kan itu? Itu belajar berbicara. Tapi di kaidah Arab itu bukan belajar berbicara yang benar, tapi belajar mendengar yang baik. Kenapa belajar mendengar yang baik? Karena sulit mendengar yang baik. Padahal justru harus kita pahami, belajar mendengar yang baik itu salah satu pintu masuknya ilmu. Pintu masuknya ilmu. Ilmu itu bisa dilihat atau bisa didengar. Kadang-kadang orang kuatnya itu mendengar. Suara saya terdengar, itu diperhatikan. Tapi kadang-kadang orang itu bukan dari suara, inginnya dari lihat. Berarti melihat ke sini. Tulisan masing-masing beda ya. Tapi yang terbaik itu kombinasikan. Kombinasikan saja. Kembali ke sini, jadi orang yang pertama adalah orang yang berbicara. Disebut mutakalim. Berarti mutakalim itu orang pertama. Maksudnya orang yang berbicara. Orang yang berbicara dalam bahasa Indonesia sebutkan. Saya, kami. Hanya dua kan ya? Saya, kami. Hanya paling persamaan kata saja. Persamaan saya, aku. Persamaan kami, kita. Itu saja. Berarti hanya dua ya. Saya dan kami. Kami dengan kita ada beda? Apa bedanya? Saya. Bukan saya. Kami dengan kita. Kami mah sendiri, kita mah kami sing. Kami banyak. Nah, dan tidak beda ya. Di sini ada dua, satu saya ya, dan kami. Kami dengan kita itu banyak. Banyak kami dan kita. Kan beda. Nah, saya bahasa begini nih. Insya Allah kita pekan depan belajarnya di Sakan. Kita insya Allah belajarnya di Sakan untuk Sabtu depan di asrama, tidak di masjid. Kita itu saya masuk, termasuk yang lainnya masuk kan? Kita. Tapi kalau saya sebutkan kami nanti insya Allah akan berangkat ke perpustakaan. Sabtu depan kami akan berangkat ke perpustakaan. Berarti kami itu saya dengan asatid yang lain. Saya dengan ustadz yang lain. Yang lain, yang mustami tidak terbawa, itu bedanya. Anggap dua-duanya jamak ya, kami dan kita. Baik. Saya dalam bahasa Arab, hafalkan ini ana. Kalau kami atau kita, nahnu. Nah, ini hafalkan yang baru belajar. Ana itu saya atau aku, nahnu itu kami atau kita. Ana. Tulisannya begini ya, ana, dan harus begini. Ana di sini pakai ini. Tapi kalau diwasolkan ini jadi tidak panjang. Ana abidu ma'abattum. Tidak panjang, tidak ana, tidak. Kalau menyendiri panjang, ana. Tapi kalau diwasol jadi pendek. Ana a'budu. Ana dan nahnu. Ini hafalan. Ana berarti isim domir. Ana berarti isim domir. Nahnu pun isim domir. Perbedaannya kalau yang ana mutakalimnya itu sendiri,
Kalau nahnu mutakalimnya dengan yang lain. Maka ulama sorob membedakan. Kalau alna itu mutakalim wahdah. Mutakalim wahdah. Apa maksudnya mutakalim wahdah? Dia sendiri wahdah. Wahid. Kalau nahnu mutakalim ma'a ghairihi. Bersama yang lain. Ma'a bersama ghairihi yang lain. Mutakalim ma'a ghairihi. Ada yang mengatakan ma'al ghair. Boleh. Jadi kalau ana itu mutakalim wahdah. Sendiri. Jadi ulama mengatakan yang ana ini mutakalim wahdah. Mutakalim wahdah. Wahdahu. Mutakalim wahdah. Kalau nahnu mutakalimnya ma'a ghairihi. Ma'a ghairihi. Atau ma'al ghair. Mutakalim wahdah ana. Mutakalim ma'al ghair. Ma'a ghairihi. Nahnu. Nah, ini istilah ini langsung istilahnya begitu ya. Karena akan saya bawakan ke istilah asli ya. Istilah aslinya nanti biar nanti paham. Tidak dengan bahasa Indonesia. Tapi dengan bahasa Arab. Jadi ana itu mutakalim wahdah. Dia orang yang berbicara tapi seorang, ana. Dan itu berlaku ya. Untuk laki-laki ataupun perempuan. Ana itu tidak berubah ya. Ana. Sugan anak laki-laki, kalau perempuan ani. Tidak ya. Tetap saja anak itu untuk laki-laki dan perempuan. Nanti istilahnya laki-laki itu muzakkar. Perempuan itu istilahnya muannas. Jadi muzakkar muannas. Jadi anak itu berlaku untuk muzakkar. Tulis itu sebagai kosakata baru ya. Karena di antara kita ada yang baru belajar, jadi yang sudah belajar ikuti kepada yang kajian ini, yang belum pernah belajar kesempatan karena kita dari dasar. Jadi ana itu berlaku untuk muzakkar, juga berlaku untuk muannas. Itu kosakata baru ya. Muzakkar. Muzakkarun. Ini laki-laki. Laki-laki. Belajar menulis Arab ini ya. Jangan belajar dengan Latin. Jangan dibiasakan Latin. Latin teh kita ya ditulis kita. Muzakkar. Tong dibiasakan. Kan belajar, namanya juga belajar. Ya. Itu muzakkar dengan bahasa Arab. Dan belajar saja. Tenan aun diukir oke ya. Pasangan mudzakkar itu muannas, tulisannya begini. Muannas. Muannas itu perempuan. Kalau awal-awal ditanwin ya, tanwin domah, muzakkarun, tapi dibacanya muzakkar. Perempuan muannas. Itu istilah. Jadi ana itu berlaku untuk muzakkar dan muannas. Muzakkar dan muannas. Nanti kalau ada yang tidak paham, belum paham, nanti tanyakan di grup ya. Sudah mulai aktif nanti di grup. Di grup Kasab Mubtadi. 3 ya. Kasab Mubtadi 3. Nah nanti istilah itu, ana itu berlaku untuk muzakkar atau muannas. Ana Muhammadun. Itu betul. Ana Aisyah. Betul juga. Karena ana itu berlaku untuk muzakkar dan muannas. Ingat nanti saya akan hilangkan laki-laki dan perempuan itu. Bahasanya langsung saja muzakkar atau muannas. Jadi bayangkan nanti oh itu muzakkar. Jadi connect dulu istilah dalam ilmu bahasa Arab. Connectkan dulu itu. Karena mau tidak bisa kita diterjemahkan, tidak bisa. Muzakkarun, muannasun ininya tidak ya. Langsung saja muzakkar menunjukkan laki-laki,
muannats menunjukkan perempuan. Itu ana. Nahnu pun sama. Nahnu pun sama. Dia mutakalim ma'al ghair. Dia orang berbicara dengan yang lainnya. Berlaku muzakkar dan muannats. Nahnu muslimuna. Misal, kita itu kaum muslimin. Tapi boleh juga nahnu muslimatun. Misal, kami kaum muslimah. Jadi boleh nahnu itu digunakan untuk muzakkar dan muannats. Nah, tapi kalau nanti membaca Quran bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, kalau ada muncul dua istilah ini dinisbahkan kepada Allah, ini hanya pendekatan bahasa ya. Jangan dibayangkan bahwa Allah itu muzakkar muannats secara jenis kelamin. Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak ada serupa dengan Allah. Tapi dari segi bahasa, Allah itu masuk ke muzakkar. Allah itu. Kemudian nanti Allah pun akan menisbahkan Allah sendiri ke kata ana dan nahnu. Tapi jangan dibayangkan nahnu itu jamak banyak. Berarti Allah itu banyak. Bukan. Contoh. Kalau ana, contohnya ana Allah itu anak saya. Tapi kalau satu waktu mendapatkan nahnu, contohnya inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an. Kami di situ jangan dibayangkan banyak. Jangan ya, ini tambahan saja. Tapi kalau ada nahnu bagi Allah, berarti itu ada ta'zim namanya. Pengagungan. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu bukan banyak tapi agung, ta'zim. Nahnu, kami. Nah, kami itu bahasa pengagungan dan dalam bahasa Indonesia pun sama ya, mengagungkan. Nah, baik. Sampai di sini dulu. Orang pertama namanya mutakalim. Ada dua, ada ana, ada nahnu. Ana saya, nahnu kami. Ana mutakalim wahdah, nahnu mutakalim ma'al ghair. Baik, ada pertanyaan? Kita tamatkan ini. Kalau di tasib tinggal langsung tasibkan, tapi tasibkan kebiasaan di kita itu kan orang ketiga dulu kan. Kalau dalam pembahasan jangan orang pertama dulu. Nanti pekan depan pasti akan masuk nanti orang pertama mutakalim ketika masuk isim, masuk fiil, masuk huruf nanti berubah. Bukan lagi ana, bukan lagi nahnu. Maka pelajaran awal itu memang kuatkan yang ini dulu. Domir, isim domir. Ya, silahkan. Betul ya. Nah, ya. Kalau ke Allah itu waja'alna naumakum subata, misal. Itu fungsinya ini li ta'zim. Mengagungkan Allah. Li ta'zim, azim. Jadi kalau ada Allah menggunakan domir nahnu, nah, satu di antara maknanya, manfaatnya adalah li ta'zim, untuk mengagungkan Allah sendiri. Dan itu hak, berhak bagi Allah. Nanti ada ulama tafsir meneruskan, Bu, oh berarti ada peranan yang lain gitu. Kalau anak saja, ya Allah saja, tidak ada peranan yang lain. Contohnya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, ini saya, anak. Tapi kalau nanti ada nahnu seperti tadi, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Selain dari Allah ada peranan yang lain gitu. Banyak itu istilah ininya. Hikmah kenapa menggunakan itu. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada kita teruskan. Orang kedua
adalah orang yang diajak bicara. Orang kedua ini orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara dari khotoba, mukhotob, mukhotobun. Mukhotob itu orang yang diajak bicara. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Kamu. Terus? Kalian. Kalian ya. Kamu, Anda, jadi engkau itu masuk ke situ. Nah, kemudian kalian. Nah, itu namanya mukhotob. Mukhotob. Nah, nanti kita akan runut lagi ya. Jadi orang yang kedua itu orang yang diajak bicara. Nah, kalau sekarang lihat, saya sebagai mutakalim, ikhwan sebagai mukhotob, akhwat pun sebagai mukhotob. Orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara. Terus tabu dua, teraskan? Cantamat. Orang yang diajak bicara. Jadi mukhotob namanya. Nah, disinilah berlaku muzakkar dan muannas. Ini masalahnya di sini. Berlaku muzakkar dan muannas. Kalau yang mutakalim tidak, ana, nahnu, titik, sudah berlaku umum. Tapi kalau mukhotob itu justru di sini berlakunya itu muzakkar beda dengan muannas. Nah, ini mulai perbedaan dengan bahasa yang lain. Kalau dalam bahasa Inggris kan, ana itu apa? I. Kami, we. I, we, muzakkar muannas sama dengan mutakalim. Sekarang kalau mukhotob, kamu. Kalau dalam bahasa anta. Nah, dalam bahasa Inggris apa? You. You itu muzakkar muannas. Dua-duanya. You, kamu. Kamu, kalian. You juga kan? Tetap you. Nah, kalau di dalam bahasa Arab justru you di sini dibeda-beda semuanya. Ada yang anta untuk muzakkar. Kalau untuk muannas perempuan anti. Nah, ini berlaku di sini. Ada anta, ada anti. Ciri khas perempuan itu i. Kasroh biasanya. Iya. Jadi disinilah perbedaannya. Jadi kalau untuk orang kedua, anta, anti. Anta, anti. Jadi kamu, anta. Kamu laki-laki, muzakkar ini. Kalau perempuan, anti. Anta dan anti. Ini muzakkar, laki-laki. Anti, muannas, perempuan. Anta, anti. Kalian untuk laki-laki pun berbeda dengan untuk perempuan. Karena di awal sudah beda, maka di sini pun berbeda. Nah, untuk kalian laki-laki, antum. Kalian laki-laki. Kalian itu kamu sekalian. Kalian itu. Kalau untuk anti yang banyak, antunna. Nah, ini hafalkan. Anta sendiri. Kalau banyak, antum. Anti sendiri. Kalau banyak, antunna. Itu sudah beda di sini. Nah, inilah kayaknya bahasa Arab. Sangat kaya bahasa Arab. Dari kata ganti saja berbeda dengan bahasa yang lain. Jadi ya kayaknya dipahami heula ya. Anta, kamu seorang laki-laki. Anti, kamu seorang. Tapi kalau antum, kalian laki-laki. Antunna, kalian perempuan. Kalian itu sudah jadi singkatannya, kamu sekalian. Kamu sekalian. Mau kamu sekalian silahkan. Kan biar gampang kalian.
Anta kalian seorang laki-laki, anti kalian seorang perempuan. Kalau antum kalian, kamu. Anta kamu seorang laki-laki, anti antum antunna. Nah, nanti ikhwan akhwat kalau belajar di taklim lughah yang di luar, biasanya mereka tidak terlalu memasukkan lengkap isim domir. Cukup anta, anti, anta, anti, anta, anti itu dulu ya. Anta, anti terus, anta begini, anti begini. Baru ke antum. Tidak terlalu banyak anta, antuma, tidak ya. Tapi cukup beberapa poin yang sering terdengar. Kan yang terdengar anta dan anti. Baru nanti ke antum. Antunna ada, tapi jarang ya. Dalam Quran ada, tapi jarang. Kebanyakan antum. Makanya nanti kita kalau mentasrif semuanya. Tapi dalam pemahaman kita ambil yang paling kita sering muncul. Kembali ke yang tadi, anta artinya pakai kamu berarti. Kamu seorang laki-laki. Anti, antum, kalian laki-laki. Antunna, kalian perempuan. Nah, ada lebih dalam ilmu bahasa Arab. Kalau yang anta, anti itu seorang. Kalau antum, antunna itu banyak. Nah, nanti disematkan di tengahnya untuk menunjukkan dua. Untuk menunjukkan dua. Jadi kamu dua laki-laki. Kamu dua orang perempuan. Itu bukan anta, bukan antum, bukan anti, bukan antuna. Tapi antuma. Nah, nambah ini. Antuma. Berarti antuma apa? Kalian atau kamu dua laki-laki. Ini juga sama yang ini. Antuma. Sama berarti. Tapi beda arti. Ini. Kalian dua orang perempuan. Kalian dua orang perempuan. Nah ini yang tambahannya. Berarti ada 6 untuk mukhotob. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, kita kan hafalannya di sini, dihafalkan ini semua. Pekan depan betul ini hafalkan. Nah, nanti maju lagi ke bersambung ke isim fiil harap dengan istilah-istilah yang sudah disebutkan oleh para ulama bahasa. Jadi mukhotob itu lebih banyak daripada mutakalim. Mutakalim hanya 2, ana dan nahnu. Kalau mukhotob 6. Sebutkan anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Anta, kamu seorang perempuan, laki-laki. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Anti, kamu seorang, iya. Antuma, antunna, kalian perempuan. Kalau disebut kalian berarti lebih dari 2 ya. 3, 4, 5 dan tak teringat itu masuk ke kalian. Antum atau antunna. Kalau saya sebut ke ikhwan antum, kalau ke akhwat antunna. Jangan salah nyebut. Jangan salah nyebut nantinya ya. Karena nanti anta anti gitu. Ya. Saya ke Patoni anta. Saya ke Patoni anta. Kalau saya ke Bu Ai anti, jangan terbalik. Nanti akan terbalik kalau sudah masuk. Karena domir ini dia bisa melebur ya ke depannya. Si domir ini akan melebur ke isim, melebur ke fi'il, bahkan melebur ke huruf. Nah, banyak yang salah dalam mengungkapkan. Anta, misalkan, jadi berubah ka. Terima kasih, jazakallah. Anta itu ya, ka. Jazakallahu khairan. Itu ke anta. Kalau ke anti, jazakillah khairan. Jazakillah. Ke anti.
Kalau ke anta, jazakallah gitu. Nah, ketong tibalik. Patoni ka abdi, Ustaz, jazakillah. Wah, peureum. Peureum. Nah, jazakillah Ustaz, peureum abdina. Ini jazakillah, harusnya jazakallah ke anta. Itu dari mana tahu kaki? Nah, kan ini belum. Ini baru mandiri, baru menyendiri. Apa? Ana, nahnu, anta, antum, antum, anti, antum, antum. Ini baru menyendiri. Belum nanti kalau masuk ke isim fiil harap itu pertemuan berikut akan terus. Makanya kenapa harus mutkin di awal? Mutkin di awal tasib isim domir yang ini. Karena domir nanti masuk ke sana kemari. Dan itu insya Allah mudah. Insya Allah mudah asal diawali dengan hafalan di ini ya, di awal ini dulu. Baik. Ada pertanyaan orang kedua? Kita teruskan ya, tanggung. Ya. Ya. Berarti betul anta antuma antum, anti antuma antuna berlaku khusus orang kedua. Tapi kalau ana nahnu orang ke satu. Orang ke satu namanya mutakal lim. Orang ke satu namanya mutakalim. Orang kedua namanya mukhotob. Mukhotob itu yang diajak tuh, bukan yang berbicara. Yang diajak bicara. Pak Ade itu yang saya ajak bicara, berarti Pak Ade posisi mukhotob. Bu Ai pun sama sebagai mukhotobah. Orang yang saya ajak bicara, berarti pasti gunakan 6 yang itu. Apakah pasnya mana? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, itu saja. Jadi tergantung, kalau ana nahnu pasti mutakalim. Kalau anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna pasti mukhotob. Istilah ini hafalkan ya. Mutakalim dan mukhotob. Terakhir, orang ketiga. Sebetulnya mungkinkan dua dulu ini ya. Orang pertama mutakalim, orang kedua mukhotob. Karena orang ketiga itu loh, itu adalah orang yang dibicarakan. Bicarakan. Bahasa ini apa? Goib. Makhluk goib. Goib. Saya goib. Goib. Yang tidak hadir itu goib berarti. Yang online goib. Tidak diajak bicara. Bukan tidak diajak bicara. Yang sedang kita bicarakan. Nah, gibah juga di sini ya. Gibah, goib. Kalau makhluk goib, goib. Alladzina yu'minuna bil goib. Nah, itu goib. Jadi orang ketiga, orang yang dibicarakan namanya goib. Goib. Berarti dalam bahasa Indonesia, orang yang sedang dibicarakan oleh kita kan dia. Dia kan ya? Dia, terus apa lagi? Mereka. Cukup itu. Dia, mereka. Nah, dalam bahasa Arab, lihat. Kalau dia itu huwa. Huwa. Tapi untuk laki-laki. Untuk perempuan, hui. Huwa hui. Kan i. Anta, laki-laki, perempuan, anti. Huwa, laki-laki, perempuan, hui. Aduh. Iya. Iya ya. Huwa berarti dia seorang laki-laki. Hia, dia seorang. Nah ini mah hafalan. Jangan nanya asalnya huwa apa. Itu tidak bisa. Ya mah pasti dituna. Huwa dan hia. Huwa, hia. Mendapati di Quran, huwa, hia itu pasti isim domir. Pasti itu isim domir namanya. Huwa kalau seorang. Kalau banyak, hum. Ini hafalan.
Berarti hum itu mereka laki-laki. Kalau mereka perempuan, hunna. Ini hafalan. Hunna. Nah, di antara dua ini berarti ada dua orang. Huwa seorang, hiya seorang. Kalau untuk dua orang, apa? Huma. Untuk muzakkar, laki-laki. Kalau untuk muannas, huma juga. Sama ya. Jadi semuanya ada 6. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Ada 6 domir yang goib. Domir goib ada 6. Ya, diulang. Domir mutakalim ada berapa? 2. Ana dan domir mukhotob ada berapa? 6. Sebutkan. Domir goib ada berapa? Sebutkan. Secara pemahaman ya. Secara pemahaman sebaiknya bermula dari mutakalim dulu. Pemahaman. Secara pemahaman belajarlah ana dan nahnu dulu. Ana nahnu gitu. Nanti ketika masuk ke isim fiil harap, ana nahnu terus kuasai itu. Karena sedang dalam diri kita. Setelah itu baru orang yang kita ajak bicara, yaitu mukhotob. Anta antuma antum, anti antuma antuna, kuatkan itu. Kalau sudah kuat, baru ngomongkan batur. Ngomongkan batur, yaitu orang ketiga, goib. Iya macan nanon nges ngomongkan, nganya hese. Kalau pemahaman mah, saya dulu. Saya dan kami ya, ana dan nahnu. Nanti kita belajar fi'il madi mudhari ya. Fi'il madi mudhari amr nahi. Kalau ada ana nahnu, masuk dulu itu. Dari pemahaman. Kan ada ciri-cirinya nanti. Kemudian nanti baru ke orang yang kita ajak bicara. Baru terakhir orang ketiga yaitu ghaib. Itu dari pemahaman. Tapi kalau dari hafalan, karena sudah mendarah daging kita, sejak zaman dulu ngapalkeun teh ti huwa humahum, jadi we ngapalkeunna huwa humahum deui gitu. Kalau lah bisa begini, ana nahnu, anta antuma antum, anti antuma antuna, huwa humahum, hiya humahunna. Bisa tidak gitu? Tapi konsekuensinya nanti berubah ke tasrif fi'il. Fa'altu, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Jadi gitu. Dicek sok. Kalau bisa, memang begitu bagusnya. Orang pertama dulu, baru kedua, baru ketiga. Itu standarnya. Standarnya. Tapi ada orang terus biasa huwa humahum tuh. So, coba buktikannya. Yang sudah hafal huwa humahum, perwakilan. Yang ikhwan, seorang. Ya, Pak Ade. Seorang ya. Akhwat, seorang cung. Cung heula. Yok. Ya, Bu Ai. Yok. Mau istirahat ya, Boy. Tas langkung ya. Pak Ade, balikan sekarang orang pertama, kedua, ketiga. Bayangkan. Bayangkan. Terus? Tetap, wahumahum tetap. Wahumahum di awal. Laki-laki dulu. Nah, buai, sok. Orang mutakalim dulu. Hmm. Anta, antuma, antum. Kalau begitu,
mau pilih yang dulu hafalan atau mau yang barusan? Kalau yang dulu berarti hafalkan itu ya. Wahumahum. Berubah otomatis tasrif fi'il. Nah, fa'alu kan ya. Itu nanti di akhir simpannya. Karena belum biasa berarti kembali ke awal ya hafalannya. Ya, baik. Sebelum istirahat ada yang mau ditanyakan tentang tasrif isim domir. Sabtu depan masuk lagi isim domir, tapi beliau atau dia nanti masuk ke kata yang lain. Tapi itu hafalan. Sorob itu yang penting hafal dulu. Baik, kita bareng-bareng baca huwa humahum 3 kali ya. Tasrif isim domir. 1, 2, 3. Dua kali lagi. Sekali lagi. Nah, nanti istilahnya akan kita lengkapi ya. Ini mutakalim, ini mukhotob, ini goib. Ini mudzakkar, ini muannas. Nanti tambahan lagi ini mufrad, musanna, jama. Insya Allah nanti kita lengkapi di pertemuan berikutnya. Dan mohon ini sambil istirahat ya, 10 menit istirahat. Tapi semuanya harus store, masing-masing store. Masing-masing store, silakan saling store. Tasrif ismud domir. Wahumahum, silakan sambil istirahat 10 menit ya istirahatnya. Mangga saling store. Alhamdulillah.